Dan tiba-tiba di sini gue tuh mulai mendengar sesuatu yang bunyinya ini sama kayak pas gue lagi sedang tidur. Kali ini gue memutuskan untuk memberanikan diri merekam apa yang terjadi. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue Game90net. Jadi di video kali ini gue akan menemani kalian dengan 5 video yang merekam penampakan hantu paling mengerikan bagian kedua. Cerita kali ini berasal dari seorang perempuan yang bernama Semi. Nah, Semi ini dia tuh nggak pernah ya ngalamin kejadian aneh atau hal-hal yang berbau dengan poltergeist. Cuma saat Semi baru pertama kali melamar kerja di tempat ia kerja yang baru saja ia masuk, ini dia tuh mengatakan kalau di tempat kerjanya ini ada yang aneh. Padahal dia tuh baru saja masuk di tempat kerjanya. Keanehannya itu awalnya cuma aneh yang ringan-ringan doang, kayak gelas yang dari si Semi itu pindah tempat. Misalnya Semi letakin gelas minuman di tempat mejanya. Nah, tiba-tiba minuman gelas yang dipegang sama si Semi yang diletakin di meja ini tuh pindah tempat ke tempat lain. Tapi pada saat si Semi nanya ke temennya tuh bilang, "Gua nggak ada pindahin minuman gelas lo. Kok tiba-tiba ada di sini?" Nah, hari berikutnya pada saat si Semi berangkat kerja, pas banget pada saat itu dia juga sedang lembur. Ternyata saat si Semi mau ngecek ke area gudang, di sini Semi malah kayak dengar ada seseorang yang sedang menangis. Kedengeran? Di sini gue bakalan ulang videonya, terus gue naikin volumenya dan coba kalian dengerin baik-baik dan perhatikan pada saat lampunya ini sedang berkedip. Di sini kalian bakalan mendengar ada seorang cewek yang sedang menangis terseduh-seduh. Setelah mengalami kejadian yang cukup aneh untuk pertama kalinya, Semi berangkat kerja lagi. Tapi di sini lagi-lagi pada saat si Semi mau mengecek area gudang, tiba-tiba langkahnya ini terhenti gara-gara si Semi pada saat itu dia mendengar ada bunyi pintu yang sedang digedor-gedor di area gudang bersih-bersih. Mungkin di sini kalian bakalan berpikir kalau video ini fake. Bisa aja kan ada orang yang misalnya tiba-tiba masuk di dalam sana, terus sembunyi diam-diam pas si Semi masuk datang nih, dia tuh langsung gedor-gedor pintu yang ada di sana. Tapi gua mau sekarang kalian untuk perhatikan video berikut ini dan kalian coba deh komen di bawah. Menurut kalian, video yang ini itu tuh asli apa bohongan? Semi di sini bercerita gangguan aneh yang ia alami di tempat kerja. Di sini setelah 2 hari berikutnya, ternyata gangguan aneh ini tuh hilang, gak pernah muncul sama sekali. Tapi ternyata sosok yang gangguin si Semi ini tuh pindah ngikutin ke tempat tinggalnya si Semi. Jadi di sini lo bisa ngeliat sendiri ya kalau kejadian aneh ini terjadi sekitaran jam 8 sampai jam 8 sama 10-an lah. Di sini kalau kalian perhatikan ya, saat gangguan ini muncul, saat si Semi ngebukain pintu kulkas yang ada di sana, di sini pasti ada suara seseorang yang minta si Semi untuk kayak bantuin dia. Dia tuh kayak ngomong help dengan suara yang cukup pelan.
Tulis di bawah video yang barusan gua kasih ini real or fake. Kalau misalnya kalian bilang ini real, asli, tulis alasannya kenapa. Tapi kalau kalian bilang video ini fake, bohong, awas loh. Jangan sampai yang dialami sama si Semi ini pindah ke tempat kalian. Video kali ini berasal dari seorang YouTuber yang bernama Jimmy Jimenez yang katanya dia pada saat itu sedang mengeksplor di sebuah tempat rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni. Si doi pada saat itu bahkan mengalami kejadian poltergeist, tapi si doi ini dia tuh nggak sadar kalau ada yang aneh pada saat dia sedang explore. Sedangkan yang sadar tentang kejadian aneh yang dialami sama si Jimmy ini adalah para penontonnya, yang pada saat video ini diupload, para penontonnya tuh pada saat tuh rame banget, dia tuh pada komen. Pokoknya isi semua komentarnya kebanyakan berisikan kayak, Jim, lu pada saat itu sedang explore bareng siapa? Jim, lu di sana sendirian kan? Lalu pada saat itu si Jimmy langsung menjawab pertanyaan yang ada di komentar. Gua dari awal sampai akhir video, gua tuh explore sendirian, gak ada siapa-siapa. Terus yang pindahin ini barang itu tuh siapa? Ini jelas banget ya, pada saat si Jimmy tuh baru mau masuk ke dalam ruangan rumah kosong ini, awalnya tuh kan di bagian pintu depan, di area pintu depan yang di sampingnya tuh kan ada kursi yang ada boneka di sana. Di sana ada boneka yang sedang diletakin di atas kursi. Nah, pada saat si Jimmy ini keluar dari ruangan kosong ini, dia berpindah ruangan, terus dia masuk ke dalam rumah ini lagi. Di sini, boneka yang tadinya ada di depan pintu itu tuh pindah tempat ke ruangan sebelah dengan posisi boneka ini tuh sedang duduk dengan santai kayak sedang memperhatikan si Jimmy yang mulai masuk ke dalam rumah kosong ini. Di setiap video gue ya, kalau ngebahas tentang boneka yang nggak ada pemiliknya, apalagi kalau bonekanya ini ditemukan di rumah kosong yang nggak ada penghuninya sama sekali, gue tuh males banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi explore, masuk ke rumah kosong, ketemu boneka yang bentuknya tuh lusuh, kotor, gak pernah dipakai sama sekali. Saran gua, jangan deh sekali-sekali kalian ambil itu boneka. Karena sudah pasti ya, di sini sudah pasti banget kalau misalnya boneka ini gak berkuman, sudah jelas bonekanya ini tuh ada pemiliknya. Dan kalau kalian masih tetap kekeh dan ngebet untuk bawa boneka yang gak ada pemiliknya ini siapa, kita kan gak tahu ini boneka siapa yang punya. Kalian tetap maksa untuk bawa boneka ini bawa pulang ke rumah. Ini tandanya sama aja kayak kalian mengundang orang yang punya ini boneka untuk masuk ke rumah kalian. Jadi cerita kali ini berasal dari seorang pria yang bernama Rian, yang mengatakan kalau ia baru saja mengalami kejadian yang paling mengerikan selama hidupnya. Singkat cerita, pada saat si Rian ini sedang tidur, ia mengatakan kalau ia tuh sering banget mendengar suara getokan, suara berisik di area depan rumahnya. Pokoknya ada bunyi-bunyi yang gak enak untuk didengar. Cuman pada saat si Rian bertanya ke orang tuanya tentang bunyi yang ia dengar itu, kedua orang tuanya tuh ngomong kalau palingan itu cuma tikus. Nah, keesokan harinya di sini ceritanya si Rian tuh nge-tweet yang isinya, gua sedang duduk sendirian di rumah, gak ada siapa-siapa. Karena kedua orang tuaku ini pergi keluar dan tiba-tiba di sini gua tuh mulai mendengar sesuatu yang bunyinya ini sama kayak pas gua lagi sedang tidur. Kali ini gua memutuskan untuk memberanikan diri, merekam apa yang terjadi dan inilah yang gua rekam. Sangat mengerikan. Gua mau kalian fokus dan dengerin suaranya, terus kalian fokus juga ke arah depan, ke bagian tangga. What the f? This is what I mean. Crazy shit. Is it like heaven? Hello? Oh my god. The light on. Oh my. Di
Di sini kalian bisa ngelihat kalau si Rian pada saat itu ia sedang berada di dapur dengan posisi sedang berdiri sambil ketakutan. Karena pegangan kamera si Rian pada saat itu kelihatan banget kayak shaky ya, kayak gemetaran. Yang ternyata pada saat itu si Rian ini menangkap kalau di area depan pintu rumahnya ini tuh lampunya tuh kelap-kelip sendiri. Ingat, di sini Rian mengatakan kalau di rumahnya ini tuh nggak ada siapa-siapa karena kedua orang tuanya itu baru saja keluar dan yang ada di rumah itu cuma si Rian. Rian di sini mencoba untuk melakukan interaksi dengan sapaan halo. Dan tak lama setelah itu saat lampunya ini mulai menyala, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang berjalan cepat ke arah atas lewat tangga yang ada di depan rumah si Rian. Phone's upstairs. Oh my. I could. I'm gonna. Leave the lights on. I swear to I seen something. Right. Right. I need to go. There's my phone. Di dalam video ini kalian bisa ngeliat ya kalau si Rian tuh ketakutan sampai ngomong, gua tuh berani bersumpah kalau gua barusan ngeliat ada orang yang naik ke atas tangga. Lalu ia juga memberanikan dirinya untuk mendekati ke area tangga untuk ngeliat sekilas ke atas ya. Dan setelah itu si Rian langsung ngeluarin pintu kunci rumahnya dan berencana untuk segera kabur dari sana. Nah, kira-kira bayangan hitam yang barusan lewat ini, menurut kalian ini tuh hantu beneran atau orang tua si Rian ini sedang ngeprank? Cerita kali ini berasal dari seorang pria yang bernama Fernando yang kebetulan dia tuh tinggal di Meksiko dan bekerja sebagai seorang petugas kayak satpam yang berjaga di area kereta api. Nah, di sini Fernando bercerita kalau dia tuh pada saat itu sedang shift malam bersama dengan kedua temennya yang sedang berpatroli malam, kayak sedang memeriksa area sekitar lah, apakah ada orang mabuk nih yang tiba-tiba main ke area kereta, atau misalnya ada seseorang yang pengen minta bantuan mereka, kayak orang yang ketinggalan jadwal kereta atau ya gitu-gitu deh. Nah, karena saat itu Fernando sedang bekerja dan dia tuh juga pengen kayak orang-orang yang gaul gitu loh, update sosmed kayak di IG atau di video TikTok. Jadi pada saat itu juga dia sedang langsung ngeluarin kamera HP-nya dan sambil ngevideoin kegiatan mereka yang ternyata di sini si Fernando malah nangkep sesuatu. Di video ini kelihatan jelas banget ya kalau ada seseorang cewek yang wajahnya putih dengan rambut yang sangat panjang yang sedang berdiri di depan pintu kereta api. Yang mengerikannya di sini adalah ketika si Fernando berhasil menangkap penampakan sosok ini, ternyata saat itu juga si sosok ini itu tuh juga memperhatikan atau natap ke arah si Fernando. Seolah-olah si doi itu kayak memberi kode ke Fernando kalau dia tuh mau masuk ke videonya supaya nanti pas di-update ke sosmed si Fernando, tiba-tiba ada kawan dari si Fernando yang naksir sama si doi, terus minta dikenalin. Cerita kali ini berasal dari sebuah tim YouTuber paranormal yang kebetulan pengen ngelakuin sebuah game atau bermain papan Ouija board di rumah kosong. Si pemilik channel paranormal ini mengatakan kalau pada saat itu mereka tuh ada sekitaran 3-4 orang. Nah, dari ketiga sama 4 orang ini, mereka semua tuh ada di ruangan yang sama. Dan saat mereka mau melakukan persiapan dari menyiapkan meja untuk bermain sampai menyiapkan setup tripod kamera, anehnya di sini hal yang tidak terduga dan cukup membingungkan tiba-tiba terjadi di depan mereka. Set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or Stop. Dude, what was that? Where should we go, dude? I want to get out of here for a minute, dude. I don't want to go Go upstairs, over go there. upstairs. Grab that light, grab that light.
Oh man, my heart's beating. Saat mereka selesai menyiapkan meja bundar di area ruangan tengah yang ada di rumah kosong ini, dan si kameramen juga baru saja selesai menyiapkan setup tripod kamera, tiba-tiba di sini muncul bunyi aneh dari belakang si kameramen. Dan pada saat si kameramen ini tuh kayak noleh ke belakang, di sini ternyata yang bunyinya aneh ini adalah meja bundar yang tadi mereka siapkan. Tanpa diduga, tiba-tiba meja ini tuh kayak berbalik sendiri, terus menari-nari nggak jelas, kayak seolah-olah ada seseorang yang sedang memainkan meja bundar yang disiapkan oleh mereka. Yang jelas orang yang mainin ini tuh bukan orang yang bisa dilihat pakai mata telanjang. Alhasil karena mereka semua tuh ketakutan, semua orang yang ada di sana pada saat itu pun kabur begitu saja. Yang gue tangkap di sini cuma satu. Jangan pernah main papan Ouija-board di rumah kosong yang sudah nggak pernah terpakai. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 video yang merekam penampakan hantu paling mengerikan bagian kedua. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau nggak suka, kasih gua dislike aja. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan juga loncengnya guys, supaya kalian nggak akan ketinggalan update notifikasi pada saat gua upload video horor yang baru. So see you guys on the next video and stay lumos.